Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 1, masuk ke subtema 4 ya. Jadi tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 4 ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, jadi sebelum kita mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, jadi tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia ya. Jadi kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Nah, salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan ya. Jumlah tumbuhan meningkat karena perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik ya anak-anak ya. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, mari kita mempelajari perkembangbiakan, pertumbuhan, serta cara merawat tanaman. Nah, tentunya kalian semua sudah mengetahui ya cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kita sudah mempelajarinya, cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini yang ada di gambar ini. Nah, kemudian coba ini ada gambar apa ini anak-anak? Ini ada gambar pohon pisang, ada ketela, ada cocor bebek, ada bawang, kentang, dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lanjut, sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Pertumbuhan tanaman. Ya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Ya, ingat ya. Jadi perkembangbiakan tanaman itu ada yang alami dan ada yang buatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh perkembangbiakan alami ya. Ya, tadi ya kita ingat ya, perkembangbiakan ada dua. Ada perkembangbiakan alami, ada perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan alami itu bisa melalui biji, bisa melalui tunas. Nah, selain itu juga dengan umbi atau spora ya. Ini umbi ya, bukan umbi, salah ketik maaf. Ini umbi. Jadi ya, perkembangbiakan alami itu contohnya bisa melalui biji, tunas, umbi atau spora. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji. Nah, ini misalnya ada pohon mangga ya. Pohon mangga itu bijinya kalau ditanam bisa tumbuh. Nah, semangka juga. Semangka itu bijinya bisa tumbuh menjadi pohon semangka yang baru. Jeruk juga bisa. Banyak sekali ya ini ya. Misal jambu juga bisa yang
ada bijinya ya, tumbuhan yang ada bijinya. Nah, selanjutnya tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya ya, yang berkembang biak dengan tunas ini contohnya tadi ada pisang, ada bambu, ada cocor bebek. Ya, ini contohnya ya, contoh yang berkembang biak dengan tunas. Nah, kemudian ada lagi yang berkembang biak dengan umbi ya, dengan umbi. Ada juga yang berkembang biak dengan spora. Kalau yang dengan spora ini biasanya tumbuhan paku ya. Kalau umbi itu banyak tadi, ada kentang dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, perkembangbiakan buatan. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, dengan perkembangbiakan buatan ini prosesnya dengan bantuan manusia. Kalau alami tidak. Nah, alami tidak dengan bantuan manusia, tapi kalau buatan ini dengan bantuan manusia. Misalnya ada pencangkokan, ada stek, okulasi, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda ya. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar ya. Contohnya ini ya. Ya, daunnya tentu bermacam-macam. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Nah, ini karena kalian belajar di rumah, ini kita belum bisa melakukannya ya. Yang kedua, diskusi bersama kelompokmu hal-hal berikut. Nah, bahan dan alat yang diperlukan, jumlah daun yang akan dikumpulkan, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Langsung upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Nah, contoh hasil tempelan ini namanya ditempel di sini. Nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Ada lagi nama tanaman cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, karena ini tugas berkelompok kan kalian belum bisa mengerjakannya ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Daun kering ya dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik ya. Jadi menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, ini ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Nah, ini cara membuat kerajinan mozaik. Nah, yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Nah, kalian biasa kalau di halaman ada pohonan ya, daun kering yang sudah jatuh diambil. Nah, ambil beberapa helai. Terus yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kemudian yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Nah, ini ya, ditempel pakai lem, kemudian ditempel di sini pada gambarnya. Selanjutnya, nah itu ya tadi ya cara membuat mozaik ya. Jadi
diambil, dirobek-robek jadi kecil-kecil, dikasih lem, kemudian ditempel pada gambar yang sudah kalian siapkan ya. Gambar yang sudah kalian siapkan. Bisa di buku gambar atau dan lain sebagainya. Kertas karton atau kertas yang tebal itu juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Nah, biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Nah, biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, ini salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, ini ya. Jadi kalau mozaik tadi yang pertama tadi memakai daun kering yang dirobek-robek, lah ini yang kedua ini memakai biji-bijian ya. Bisa memakai ini, bisa memakai biji kedelai, langsung padi ya, padi yang belum diseleb, dan juga kacang hijau juga bisa, jagung juga bisa ya, biji-bijiannya ya. Ini contoh, salah satu contohnya yang karya yang indah memakai biji. Nah, membuat mozaik dari biji. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, ini Pak Guru mempunyai 10 biji kacang merah. Nah, akan dibagikan kepada 2 kelompok. Nah, ini berarti masing-masing kelompok ini mendapatkan berapa biji? Nah, oke, kita lanjutkan. Begini cara mengerjakannya ya. Nah, caranya ini 10 biji dibagi 2 kelompok. Ya, 10 biji dibagi 2 kelompok. Nah, kemudian ini cara menyelesaikan soal pembagian ya. Ini tadi kan soal pembagian. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, 10 dibagi 2. Nah, ini 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dikurangi 2 lagi sama dengan 6. Dikurangi 2 lagi sama dengan 4. Dikurangi 2 lagi masih 2. Dikurangi 2 lagi sudah habis. Nah, ini ya cara yang pertama ya. 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai habis atau sampai 0. Nah, jadi ini ya, ingat harus sampai 0. Kemudian jadi ini sama dengan 0. Jadi 10 kurangi 2 sama dengan, ini kita hitung angka 2-nya di sini ya. Angka 2-nya ini ada berapa? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi angka 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang Pak Fadli punya contoh lagi. Nah, contoh lagi ini 54 dikurangi 2. Nah, contohnya ini ya, 54 dibagi 2 kok dikurangi, maaf. Jadi 54 dibagi 2 sama dengan, nah, kalau kita memakai cara yang pertama tadi ya, 54 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, ini akan menghabiskan buku kalian ya, karena kan banyak sekali ini ya. Dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai habis. Nah, ini tentunya akan menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, juga menghabiskan buku kalian. Nah, tentu cara ini tidak efektif. Nah, kita memakai cara yang kedua saja biar lebih mudah. Oke, kita ikuti
cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini namanya memakai pembagian dengan cara, ada yang mengatakan porofistul atau porogapit. Nah, caranya seperti ini, 54 pakai seperti ini ya, dibagi 2. Nah, 2-nya taruh di sini. Jadi 54 dibagi 2. Nah, kemudian kita bagikan 5 di ya, angka 5 dibagi angka 2. Jadi 5 dibagi 2 berapa hasilnya? 5 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sisanya 1. Nah, sisanya ini tidak usah kita hiraukan dulu ya, kita abaikan dulu. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, angka 2 tadi kita taruh di atas sini ya. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2 ya, 5 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2-nya kita taruh di sini. Nah, di atasnya angka 5. Kemudian setelah itu, setelah ke atas, kita hitung turun. Nah, turunnya ini 2 tadi ganti dikalikan dengan angka 2 ini tadi ya, jadi dikali, turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, ini kalau turun, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini ditaruh di sini di bawah angka 5 ini. Nah, jadi 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 ya, 4 taruh sini. Kemudian setelah itu kita kurangkan ya, 4 dikurangi 0 sama dengan 0. 5 dikurangi 4 sama dengan 4 kurangi 0 tadi sama dengan 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1 ya. Ya, jadi kita kurangkan. Nah, kemudian setelah sampai sini, nah, kita hitung naik lagi. Nah, ingat kalau naik tadi dibagi ya, 14 dibagi 2. Nah, kalau naik dibagi, kalau turun dikali ya. 14 dibagi 2. Nah, 14 dibagi 2 sama dengan 7 ya. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, angka 7 kita taruh di sini sebelahnya angka 2 yang paling atas ini tadi. Ya. Nah, 7 taruh sini ya. 7 taruh sini. Nah, kemudian setelah naik, kemudian turun lagi. Nah, turun ini kita apa tadi? Kita kalikan ya, 7 dikali 2. Nah, dikali ya. 7-nya angka 7-nya saja ya. 7 dikali 2 sama dengan 14 ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, ingat ya, kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Nah, 14 ini kita taruh di bawahnya angka terakhir yang kita bagikan tadi. Nah, 14 taruh sini. Nah, setelah seperti ini baru kita kurangkan lagi. Nah, kita kurangkan ya. 14 kurangi 14 sama dengan 0. Nah, ini sudah 0. Kalau sudah 0 ini berarti sudah selesai. Berarti 54 dibagi 2 ini hasilnya. Nih. Ya, 54 dibagi 2 sama dengan 27 ya. Nah, demikian ya anak-anak ya. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Nah, bila kurang paham nanti bisa tanya ke wali kelas kalian, atau tanya ke orang tua kalian atau kakak kalian juga bisa ya, cara pembagian. Ya, cukup sekian yang dapat Wali sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.